Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua anak-anak? Semoga semuanya sehat walafiat hingga bisa mengikuti pembelajaran Quran hadis hari ini dengan baik. Dan materi kita pada hari ini adalah tentang hidup berkah dengan menghormati dan mematuhi orang tua dan guru. Dan Quran yang berhubungan dengan materi kali ini adalah surat Al-Isra ayat 23 sampai 24 yang nantinya akan kita baca bersama-sama sekaligus dengan terjemahannya. Baik, dilihat buku paketnya atau Al-Quran Surat Al-Isra 23 sampai 24 yang berhubungan dengan materi kita kali ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil." Penjelasan singkat dari Al-Quran Surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Allah memerintahkan kepada kita sebagai umat manusia, khususnya kepada kita sebagai umat Islam, agar
kepada siapapun dan kepada apapun kecuali hanya kepada Allah. Ini tauhid. Jadi perintah yang pertama dalam ayat ini, Allah memerintahkan agar kita hanya menyembah kepada Allah. Perintah menyembah kepada Allah oleh Allah dirangkai, dikaitkan, digandeng dengan perintah kewajiban berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan betapa tingginya perintah berbakti kepada kedua orang tua, perintah berbuat baik kepada kedua orang tua, sampai perintahnya oleh Allah dirangkai dengan perintah kewajiban menyembah kepada Allah. Kata ulama, dalam Al-Quran itu ada 3 perintah Allah yang senantiasa oleh Allah selalu dihubungkan, dikaitkan, dirangkai, digandeng dengan perintah yang lain. Pertama, perintah kewajiban untuk mendirikan sholat dirangkai dengan kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Aqimus sholah wa atuz zakah. Kewajiban sholat sekaligus juga dikaitkan, dirangkai dengan kewajiban zakat. Ada juga dalam Al-Quran Allah yang merangkai perintahnya dengan perintah yang lain, yakni atiullaha wa atiur rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Jadi kewajiban perintah dari Allah agar mentaati Allah oleh Allah dirangkai, dikaitkan dengan perintah kewajiban mentaati Rasul, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang ketiga, ayat yang ada dalam surat Al-Isra 23-24, yakni perintah kewajiban menyembah hanya kepada Allah dikaitkan, dirangkai dengan perintah kewajiban berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Berikutnya, Allah melarang kepada kita sebagai anak untuk berkata kepada kedua orang tua yang sudah tua renta, yang ada dalam pemeliharaan kita, ada bersama kita. Karena itu ujian bagi seorang anak, ujian kesabaran bagi seorang anak ketika bersama dengan kedua orang tua atau salah satu orang tuanya yang sudah tua. Maka Allah melarang, fala taqul lahuma uff. Jangan berkata uf atau berkata 2 huruf uf dan semisalnya saja itu oleh Allah dilarang keras dalam Al-Quran. Apalagi berkata yang lebih banyak lagi yang menyakiti hati kedua orang tua atau salah satu dari kedua orang tua yang sudah tua. Larangan berikutnya dari Allah, wala tanharhuma, jangan membentak keduanya. Artinya jangan mengeraskan suara kita melebihi suara keduanya. Volume suara kita, bahasa kita, ucapan kita jangan sampai lebih tinggi nadanya dari suara kedua orang tua kita, lebih keras, membentak keduanya. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu diperintahkan oleh Allah, wa kullahuma qawlan karima, katakan kepada keduanya ucapan-ucapan yang mulia. Jadi bukan hanya baik, bukan hanya jujur, tapi lebih dari itu kejujuran,
kebenaran yang kita ucapkan kepada kedua orang tua harus diucapkan dengan qaulan karima, dengan ucapan yang mulia. Kalau bahasa Jawa itu ada bahasa yang halus santun, bahasa Madura, bahasa Sunda, ada bahasa halus. Nah, usahakan ketika kepada kedua orang tua kita, bahasa kita, suara kita, ucapan kita, perkataan kita dengan bahasa yang halus, yang baik, yang mulia. Selanjutnya dalam ayat 24 Allah memerintahkan agar kita merendahkan kepada kedua orang tua kita lewat penjelasan janahadzulli minar rahmah. Janah ini makna aslinya adalah sayap. Burung kalau mau terbang tinggi kan biasanya menggunakan sayapnya. Nah, ini sebagai gambaran atau kiasan anak meskipun sudah tinggi jabatannya, sudah banyak ilmunya, sudah tinggi pendidikannya, sudah banyak hartanya, artinya status sosialnya lebih tinggi dari kedua orang tua. Tapi ketika di hadapan orang tua, wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah, turunkan itu semua, hilangkan itu semua, hilangkan jabatannya, hilangkan hartanya, hilangkan ilmunya, hilangkan gelarnya, hilangkan status sosialnya ketika ada di hadapan orang tua. Jadikan orang tua kita itu raja, ibu kita jadikan ratu. Kita rendah di hadapan mereka, kita hina di hadapan mereka, setinggi apapun pendidikan kita, status sosial kita, dan jabatan kita. Maka ini bentuk pengamalan dari perintah Allah, wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Turunkan sayapmu, rendahkan sayapmu, rendahkan dirimu ketika di hadapan kedua orang tua. Lalu diperintahkan oleh Allah, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini perintah dari Allah kepada setiap anak yang punya kedua orang tua, baik yang masih hidup, lebih-lebih yang sudah meninggal dunia. Oleh Allah diperintahkan, diabadikan dalam Al-Quran perintahnya, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, sayangi kedua orang tua saya, rahmati kedua orang tua saya, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka berdua telah mendidik saya di waktu masih kecil. Agar senantiasa diingat dan senantiasa dibaca oleh seorang anak. Dibacanya itu kapan saja, lebih-lebih di waktu sholat, waktu sujud baca Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, atau setelah tahiyat akhir fil alamina innaka hamidum majid. Setelah baca doa dari Nabi ditambah dengan Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, atau doa yang lain Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Di dalam sholat atau di luar sholat, perbanyak membaca doa ini, doa yang diperintahkan oleh Allah, yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, untuk mendoakan kedua orang tua, baik yang masih hidup, lebih-lebih yang sudah meninggal dunia.